Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kalian apa kabar hari ini? Sehat. Gak ada yang sakit? Tidak. Nah, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apa kalian semua hadir? Hadir. Nah, silakan kalian lihat kiri kanan kalian dulu. Apakah semua sudah lengkap? Lengkap. Lengkap? Lengkap. Oke. Adrian ada? Ada. Oke. Netzer? Yorin? Oke, berarti semua ada ya? Semua pada hadir ya? Oke, nah. Baik. Untuk anak-anak kami, pada hari ini kita akan belajar. Jadi oleh karena itu, harapan Ibu kepada kalian supaya kalian sungguh-sungguh untuk belajar. Karena ketika kalian sungguh-sungguh belajar untuk hari ini, maka itu adalah menjadi bekal kalian di masa depan kalian. Untuk bisa menggapai cita-cita kalian. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah pertemuan pertama kita dan pertemuan perdana kita tentang materi coding ini atau mata pelajaran coding ini. Jadi Ibu akan memperkenalkan kepada kalian tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan. Nah, pernah kalian juga menggunakan fitur di ponsel atau di laptop pintar aplikasi yang bisa membedakan foto orang dengan memprediksi kata saat mengetik? Pernah? Di mana kalian biasanya menemukannya? Di mana, Filemon? Oh, Meta AI yang ada di WA itu ya? Oke. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Bagaimana AI itu, atau sebenarnya namanya itu dulu AI, tapi sekarang kecerdasan artifisial. Kita sebut dia sebagai KA. Bagaimana KA dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari? Coba kalian pikirkan. Bagaimana kecerdasan artifisial itu dapat membantu kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ya, oke, silakan Filemon, silakan berbentuk berdiri. KA ini bisa membantu salah satunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai kita seorang siswa maupun mahasiswa sangat membutuhkan yang namanya AI ini untuk memperluas wawasan kita dalam mengerjakan tugas. Oke, mantap, betul sekali. Berikan aplaus untuk Filemon. Nah, memang sangat membantu, yaitu mulai dari bagaimana ketika ada tugas-tugas kita itu akan mempermudah kita. Apalagi di saat sekarang kita memang harus benar-benar dituntut untuk dapat belajar. Apalagi kita baru pulang sampai jam 4 kan. Tak pernah sempat kita mengerjakan tugas. Jadi untuk mempermudah itu, bisalah kita gunakan yang namanya kecerdasan artifisial. Oke, pertanyaan berikutnya. Seberapa jauh kita bisa mengandalkan KA untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Adakah hal yang perlu kita waspadai dari penggunaan KA ini? Menurut kalian bagaimana? Seberapa jauh kita mengandalkannya? Atau mesti harus kita mengandalkannya? Hah? Tidak. Kenapa tidak kita harus mengandalkannya? Gimana menurut si Jamie? Kenapa kita tidak harus mengandalkannya, Jamie? Yang dikatakan si Jamie, karena kita juga harus berpikir, jangan serta-merta kita harus mengandalkan itu KA. Karena ketika kita mengandalkan 100% itu KA, maka bagaimana pikir kita ini? Bagaimana bisa berkembang? Gitu. Nah, ini, jika kalian diminta membuat sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah di sekolah atau di rumah menggunakan KA, ide apa yang mau kalian buat? Apa, Hillary? Ide apa yang mau kamu buat? Contohnya membuat aplikasi. Membuat aplikasi. Aplikasi apa? Contohnya membuat website untuk mempermudah anak-anak dalam mencari sesuatu hal yang dia butuhkan menggunakan AI. Oke, mantap. Nah, dari pertanyaan pemantik ini agak sedikit terbuka wawasan kalian. Durasi ini adalah pertemuan pertama kita, tapi kalian sungguh luar biasa. Kalian mampu mengenali yang dinamakan ini KA, kecerdasan artifisial. Nah, oleh karena itu, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada siang ini, yang itu pertama, kita atau siswa kami mampu mengenali perangkat kecerdasan artifisial. Kalian mampu mengenalinya, dengan mengenalinya maka kalian akan mudah untuk menggunakannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yang diharapkan dan yang kita harapkan untuk pembelajaran hari ini, yang kedua yaitu
pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, ini kecerdasan artifisial. Ibu akan memperlihatkan ke kalian satu video pembelajaran. Silakan kalian simak dan kalian analisis dan kalian tonton. Silakan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien laki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen.
Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan ide kita. Mencari ilmu. Nah, oke, sudah sejauh itu tentang pengenalan kecerdasan artifisial. Mau kalian simak tadi? Sudah, Ibu. Nah, sejauh ini ada nggak kira-kira yang bisa menceritakannya? Ada yang bisa menceritakannya? Siapa? Siapa mau menceritakannya dulu? Oke, silakan Ugu. Dari apa yang sudah dikatakan tadi, saya bisa menangkap beberapa hal mengenai kecerdasan artifisial. Di mana kecerdasan artifisial ini adalah membuat seseorang memberikan suatu instruksi kepada komputer, dan komputer akan mengolah instruksi tersebut melakukan beberapa hal dengan meniru cara berpikir dan melaksanakan instruksi tersebut. Nah, Oke. kecerdasan artifisial ini dijelaskan memiliki berbagai kegunaan dan juga sangat membantu dan bermanfaat di kehidupan global saat ini, di mana di berbagai bidang kecerdasan artifisial ini sudah berkembang. Seperti dalam bidang pendidikan tadinya, itu dapat membantu anak-anak dalam mengenali apa saja yang perlu peningkatan terhadap anak tersebut. Di kecerdasan artifisial ini juga ada beberapa contoh kecil yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dalam penggunaan telepon, di situ ketika kita menghidupkan telepon dengan fingerprint, itu adalah salah satu bentuk dari kecerdasan artifisial, atau dalam pengenalan wajah ketika memegang handphone. Dan juga kecerdasan artifisial ini dapat mempermudah kita dalam mencari informasi, karena terdapat rangkuman dari beberapa informasi yang dirangkum lebih rinci dan lebih tepat, sehingga lebih efisien ketika kita gunakan. Seperti yang telah disampaikan teman kita tadi, dalam tugas seorang siswa misalnya, dia bisa menggunakan aplikasi AI untuk mencari informasi yang lebih terjangkau dan mudah dipahami. Namun, di balik semua hal-hal yang luar biasa tentang kecerdasan artifisial ini, terdapat juga kekurangannya. Kekurangannya ini sudah jelas, yaitu dapat menimbulkan pribadi atau individu tersebut menjadi malas. Mengapa? Karena kecenderungan untuk menyerahkan semua pekerjaan yang mengajak kita berpikir tersebut kepada aplikasi atau KA ini, sehingga membuat kognitif seseorang itu dapat menurun. Namun yang perlu kita ketahui bahwa KA ini bila digunakan pada hal positif, maka akan sangat bermanfaat dan juga bisa membawa manusia bisa lebih berkembang dan lebih meningkat lagi dalam kehidupan ekonomi. Oke, berikan aplaus untuk kawan kalian. Ada lagi yang mau menambahkan dari hasil apa yang? Oke, silakan Hillary. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sesuai dengan video yang telah kami analisis tadi tentang kecerdasan Artifisial. di mana kita mengetahui bahwa artifisial ini adalah buatan atau tidak alami yang dalam konteks dibuat oleh manusia. Nah, pemahaman kami tadi dari berdasarkan video, di mana kecerdasan artifisial ini merupakan sistem komputer yang dibuat agar meniru kecerdasan manusia, yang artinya membantu manusia dalam mencari atau mengetahui sesuatu hal yang mungkin kurang dipahaminya. Nah, dalam hal itu kecerdasan artifisial ini dapat menjawab setiap pertanyaan kita akibat informasi-informasi dari berbagai artikel yang ada pada internet, contohnya di Google. Jadi semua perkumpulan jawaban yang ada di Google nanti dia rangkum, sehingga saat kita menanyakan
contohnya pada ChatGPT, maka yang kita tanya tersebut dia rangkum berdasarkan jawaban-jawaban yang ada pada Google, di mana kecerdasan yang dapat ditirukan oleh artifisial ini yaitu mengenali suara, mengenali gambar, menerjemahkan bahasa pun AI mampu untuk melakukannya. Bahkan dalam membuat atau mendesain gambar, AI pun mampu untuk melakukannya. Oke, terima kasih, berikan aplaus untuk kawan kalian. Nah, ada dua tadi yang memberikan gambaran tentang video pembelajaran yang telah ditayangkan mengenai kecerdasan artifisial. Betul yang kalian sampaikan bahwa sebenarnya kecerdasan artifisial ini dapat membantu kita, tapi bagi orang yang tak bisa mengontrol, maka dia hanya monoton sampai di situ. Dia nggak akan bisa berpikir seperti disampaikan si Jamie tadi. Dengan kita tidak harus berpatokan di situ, maka kualitas kita berpikir itu sangat minim. Nah, ada disampaikan oleh orang kawanmu bahwa kecerdasan artifisial ini dapat juga membantu kita dalam pengerjaan tugas kita. Dan bahkan kemungkinan besar, mungkin yang kalian tahu selama ini, kecerdasan artifisial itu hanya seperti ChatGPT. Padahal tanpa kita sadari, seperti fingerprint di handphone kita, ternyata itu juga dinamakan kecerdasan artifisial. Pernah nggak kalian tahu bahwa itu namanya kecerdasan artifisial? Tidak. Berarti setahu kalian selama ini kayak AI itu atau namanya sekarang KA berarti hanya seperti ChatGPT ya? Ternyata tidak. Sama seperti motor kita yang kita bawakan itu. Itu juga bagian dari KA loh. Nah, adakah kalian mendengarkan di mana daerah itu ya? Mobil yang tidak ada penyetirnya bisa dia jalan sendiri. Itu juga salah satu contohnya. Nah, kemudian ada tadi di bidang bisnis. Di bidang bisnis ternyata juga KA ini penting juga di bidang bisnis. Berarti kita jualan online. Maka apa kata-kata kita itu sudah termasuk kecerdasan artifisial. Nah, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan berpikir manusia. Dia meniru apa yang kita sampaikan. Nah, apa itu berkaitan dengan coding? Dengan pembelajaran kita saat ini. Apa Filemon? Coba Filemon kasih ini dulu tanggapannya. Kalau menurut saya, Ibu, pertama kita harus mengetahui apa itu yang dimaksudkan coding. Coding ini kan proses kita memberikan instruksi atau memerintah kepada komputer, tetapi menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah bahasa yang dimiliki oleh komputer tersebut. Nah, AI ini adalah salah satu contoh dari coding ini, di mana coding ini membuat kode yang dipahami oleh komputer sehingga apa yang kita sampaikan kepada komputer dapat dianalisis dan dia dapat memberikan informasi yang kita. Oke, jadi kenapa ada itu coding, kenapa itu ada KA, kenapa tidak disatukan saja ya kan? Gitu pikir kita kan? Ternyata kalau coding itu memberikan instruksi berupa pemrograman, instruksi dari apa yang kita sampaikan. Misalnya, contohnya seperti begini, contoh mudahnya. Belikan saya jus pokat. Itu contohnya. Belikan saya jus pokat. Apa langkah pertama yang harus kalian lakukan? Bukan. Kira-kira kalau kalian membeli jus pokat. Apa, Jen? Menyiapkan uang. Nah, kalau di coding nggak gitu bahasanya, menyiapkan uang. Kan kalian di sini sedang berada di apa? Di mana? Di ruangan. Kalau kalian tadi mengatakan menyiapkan uang, terus menelpon, tak seperti itu kalau di coding. Karena kita tahu tadi memberikan satu instruksi. Kalau di coding kita yang berada di sini, berarti langkah pertama yang kalian lakukan adalah berdiri terlebih dahulu. Kemudian berjalan keluar dari ruangan, dari pintu sini. Kemudian berjalan lagi dari pagar. Kemudian berjalan lagi menuju Betawi. Ini Betawi kan dekat. Betawi ini kan. Terkadang aroma makanan ini kan tercium seperti begitu. Itu adalah contoh sederhananya. Jadi istilahnya harus terstruktur. Jadi kalau misalnya artifisial itu hasil dari pengembangan coding dengan algoritma yang tersusun, tersistematis. Sama seperti contoh tadi yang disampaikan. Bukan menyiapkan uang. Memang ya kita menyiapkan uang, tapi cara kerjanya seperti begitu. Berdiri, berjalan, keluar dari pintu, keluar dari pagar, berjalan lagi menuju ke Betawi di sebelah sini. Walaupun dekat tapi harus begitu. Sama seperti itu kayak coding. Nah, setelah kita membuat itu baru dibantulah sama kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial
yang dibuatan tangan manusia. Sebenarnya kecerdasan artifisial ini kita pintarnya dari dia. Hanya saja kita saja yang tidak mau berpikir. Iya kan? Karena sudah ada itu ya udahlah. Itu aja. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kalian mencari spesifik, mencari tugas itu, harus dimulai dari situ. Harus terstruktur. Kalau enggak, jawabannya kemana-mana lah. Apalagi tadi kalau sudah sempat kita cari mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, tiba-tiba kita mencari mata pelajaran, contohnya fisika. Kita mencari fisika kan? Nah, karena bahasa Indonesia tadi yang banyak kita buat, kemudian kita mencari mata pelajaran fisika, tapi instruksi yang kita kasih itu tidak semua ini, tidak terstruktur. Jadi, bagian dari bahasa Indonesia pun diambilnya. Nah, kalau untuk lebih mendetailnya sebenarnya, untuk coding ini ada angka-angkanya, angka-angka yang membuat kita bingung. Tapi karena ada KA ini, dia akan membantu kita. Contohnya seperti ini. Biar Ibu buka ChatGPT dari, mana ChatGPT ya? Ini ya, buatkan saya coding bunga. Nah, ini. Kalau kita, salah satu program atau dalam menjalankan coding ini ada yang dinamakan dengan Python. Ada ini Python. Nah, di Python ini nanti ada angka-angka ini. Kalau sekarang kita muda, tak perlu kita menghafal dari angka-angka ini. Karena udah ada kecerdasan artifisial. Oke, sampai di situ paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi mengenai coding ini coding tentang pemrograman. Kita harus input yang dibaca mesin. Ini adalah coding bahasa yang dibaca oleh mesin. Oke, sampai di situ paham dulu sampai di sini kan? Ya, oke, mantap. Kecerdasan artifisial ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan kapabilitasnya sebagai berikut. Yang pertama, narrow intelligency, kecerdasan buatan lemah. Ibarat seperti ahli di suatu bidang saja, berarti ini hanya satu bidangnya saja. Hanya satu bidang yang bisa dicarinya, seperti Google Translate. Itu kan hanya satu bidang kan. Kalau kita mencari Google Translate, ya hanya itu saja yang bisa. Nggak bisa kayak di ChatGPT tadi, mau apapun kamu buat ke dia, buatkan saya Python bunga, buatkan saya gambar, buatkan saya terjemahan ini, maka dia pun bisa. Nah, sedangkan untuk Ani ini, bukan Ibu Ani. Kemudian yang kedua, yaitu ada AGI, Artificial General Intelligence. Ngeri kali kalau kita belajar coding ini mengenai artificial. Bahasa Inggris semua ya. Untung saja kalian pandai berbahasa Inggris di sini. Pandai kan? Pandai banget. Nah, ini kecerdasan buatan umum yang ibaratnya seperti otak manusia yang bisa belajar banyak hal. Bisa berpikir, belajar, dan beradaptasi di berbagai situasi. Kemudian, yang ketiga, artificial super intelligence. Nah, ini adalah perbandingan kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Siapa yang lebih pintar sebenarnya? Manusia atau kah? Jelas, pintar manusia. Kita lebih pintar dari dia kan? Hanya saja terkadang kita tidak menggunakan kepintaran kita ini. Iya enggak sih? Hah? Tidak? Iya Jamie, gimana menurut Jamie? Mana yang lebih pintar? Manusia pikir ini kecerdasan artifisial, pikir juga codingnya yang lebih pintar. Ternyata manusia pintar karena KA itu adalah buatan tangan manusia. Salah satunya buatan tangan Jamie. Ya kan Jamie? Pintar kan main game? Sedikit. Biasanya para pemain game itu dapat menciptakan game yang dengan berdasarkan codingnya. Oke, nah kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Betul, nggak ada perasaannya memang.
Coba kalau kita kasih di situ semuanya. Siapa paling bodoh di dunia ini? Kira-kira dia jawab apa ya? Pasti dia jawab, kamulah yang paling bodoh. Iya kan? Atau enggak sampai kayak gitu. Jadi dia itu tidak punya perasaan hati nurani. Beda dengan Filemon punya hati nurani. Apalagi Sapropen. Iya kan Sapropen punya hati nurani yang paling besar. Oke. Kemudian, kalau di kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Betul. Kita manusia ini memiliki perasaan yang begitu besar. Ya kan Febri? Febri aja punya perasaan. Perasaan ketika dia dilukai, sakitlah hatinya. Iya kan Tilman? Iya. Sakitlah hati si Tilman kalau disakiti sama si Febri. Ya kan? Oke, kemudian belajar dari data dan program yang diberikan. Ya, dia belajar dari data apa yang telah kita ketik. Kita ketik dan dia pun belajar dari situ. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Sudah jelas ini bahwasanya kita itu manusia dapat belajar dari banyak hal. Misalnya, Nesha malas belajar karena dia tinggal kelas. Contoh ini, nggak mungkin tinggal kelas lagi, ya kan, karena udah pintar. Contohnya, dia kemarin tinggal kelas. Karena dia sudah tinggal kelas, dijadikannya lah itu sebagai pengalamannya untuk ke depan dia tidak mau tinggal kelas. Kemudian hanya memahami hal yang ada di dalam atau yang ditanya ke dia. Nah ini, hanya memahami hal yang ada di dalam, yang ditanyakan ke dia itu ya, yang ditanyakan misalnya, apakah itu kode? Pasti akan dijawabnya nanti mengenai instruksi pemrograman gitu kan. Sedangkan di manusia bisa memahami konteks yang luas, bisa dipahaminya seluruh isi dunia ini. Iya kan? Konteks-konteks dunia yang begitu rumit untuk dipikirkan. Kan Bureman? Ya, oke, mantap. Kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sedangkan kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral. Tidak mungkin di saat dia emosi maka dia mengambil keputusan, saya tidak mau lagi belajar. Seperti Jamie kemarin kan. Kalau misalnya dia di saat itu emosi karena tugas yang begitu menumpuk terlalu banyak di semester sebelumnya dan semester ini. Mungkin karena dia emosi. Udahlah Pak, saya nggak mau sekolah lagi, udahlah pindahkan saja saya ke sini. Saya tidak mau sekolah lagi, kalau enggak Pak, Fanggo balu do mana? Hei, ya kan Jamie? Enggak kayak gitu kan Jamie? Nah, itulah yang membedakan kecerdasan artifisial ini dan kecerdasan manusia. Sampai di situ sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, ini prinsip dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial. Yang ini adalah prosesnya. Masukkan data, pertanyaan, perintah suara. Kalau kita misalnya masukkan data ada berupa pertanyaan, perintah suara, teks, atau gambar kayak gitulah untuk memberikan perintah. Kemudian di loading ya kan? Kalau mana ya lah, apalagi dalam pakai jaringan saya. Kalau mana? Enggak kayak gitu. Nah. Kemudian setelah diproses, dia tahu apa data yang kita butuhkan, terstruktur juga, maka akan diprediksinya, dikeluarkannya, diberikan hasil. Ini dinamakan output lainnya, berupa keputusan, hasil karya, prediksi, dan saran. Kemudian, sekarang kita masuk pada pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Di video pembelajaran tadi sudah dijelaskan bahwa pengoperasian kecerdasan artifisial ini dapat kita gunakan di bidang bisnis, bidang apa lagi? Kedokteran, bidang apa lagi? Pendidikan. Nah, aplikasi belajar, dialog, ruang guru. Pernah menggunakan ruang guru? Pernah. Selain ruang guru, apa lagi yang kalian gunakan? Bolindo? Duolingo. Oh, yang dia nanti sambil belajar bahasa Inggris ya? Oke, udah mantap. Kalian harus belajar kayak gitu. Biar makin pintar kalian ya kan?
AI juga mendeteksi plagiarisme atau menilai esai. Saja, Ibu akan kasih contoh tentang pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya Ibu mau bagi kelompok kalian, supaya mudah, ini adalah salah satu dari kecerdasan artifisial. Nama aplikasinya yaitu, ada yang tahu? Namanya adalah pickerwell.com. Nah, ini Ibu sudah masukkan data-data kalian ini. Data kalian ada di sini. Nah, setelah ada data kalian, maka Ibu buat start. Bukan ini nama-nama kelompok kalian. Ah, itu. Loading dulu. Siapakah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nah, itu dia di atas. Kelompok. Nah, kayak gitu caranya. Kita coba lagi. Lagi kita coba. Kita coba lagi. Start. Ayo, siapa lagi? Siapa kira-kira? Ternyata berbeda lagi kan? Kayak gitulah dia. Sungguh luar biasa kan? Kita kasih perintah, kita kasih data sama seperti tadi yang dikasihnya, pengaplikasian, pengoperasian. Jadilah seperti ini. Udah kalian lihat? Sungguh luar biasa canggihnya kan? Memang canggih sekali buatan tangan manusia ini. Oke, baru setelah itu kita done. Inilah manusia-manusianya. Ini kelompok 1, 2, sampai kelompok 6. Lu kalian lihat? Sekali lagi kita putar. Bukan Ibu yang memilih kelompok kalian, tapi Kak Ain yang memilih. Kalau kalian mau komplainlah ke dia. Cek dia nanti malam. Kita coba ya. Nah, itu manusianya. Oke? Ini aja ya, kita pakai ya. Nah, ini nih. Tunggu ya. Oke, ada? Oke, udah pas ini. Oke, nah sekarang pekerjaan kita adalah kita bentuk kelompok kita. Kita akan kerja kelompok. Kita akan melakukan pengoperasian dan pengaplikasian. Kalau Ibu hanya ceramah di sini, tanpa kalian actionnya, mana mungkin kalian bisa tahu. Kita main game saja berdasarkan LKPD yang Ibu akan bagikan. Oke, sekarang silakan dibentuk kelompoknya dengan tertib. Oke, baik, karena kalian sudah ini bentuk kelompok, sebelum Ibu bagi LKPD kalian, mengenai mata pelajaran yang sudah kita bahas, adakah yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ada pertanyaanmu? Esti? Ada? Estetika maksudnya? Etis, ada yang menjadi pertanyaanmu Etis tentang kecerdasan artifisial ini, tentang udah paham? Nah, ada yang mau bertanya sebelum kita ini mengerjakan lembar kerja peserta didik? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya di sana? Oke, silakan Preti. Mau bertanya? Oke. Iya. Oke, terima kasih. Kawanmu bertanya, apakah ketika kita melakukan pengoperasian ini, apa kesulitan yang kemungkinan besar kita akan hadapi? Kurang lebih seperti begitu pertanyaannya kan, Preti? Menurut kalian, sebelum Ibu jawab, nanti sebenarnya jawaban itu akan terdapat ketika kita langsung ke pengaplikasian. Menurut kalian, menurut Anjuan, apa kira-kira yang menjadi kesulitan kita dalam pengoperasian kecerdasan artifisial ini? Apa Anjuan? Apa kira-kira Anjuan? Oke, silakan Anjuan berdiri.
soal pengaplikasian ini kecerdasan. Apa yang salah satu menjadi kesulitan kita lah, salah satunya? Salah satunya itu dalam mengoperasikan data. Oke. Oke, silakan duduk, berikan aplaus untuk Anjuan. Nah, salah satunya itu mengenai pengoperasian data ya, Anjuan? Iya, Ibu. Iya, mengenai pengoperasian data. Betul. Kalau kita tidak pandai bagaimana cara kita memberikan instruksinya, maka pun kita susah, dari situ pun kita susah. Apalagi kalau kita tidak banyak belajar mengenai coding ini, kita juga mengalami kesusahan. Sama kalian, pikirkan kayak gini, entah apa coding ini. Jangankan itu, bagaimana cara pekerjaan ini bisa ini di tim Packer ini, kayak mana bisa menghasilkan dia kelompok? Kalau misalnya ibu tidak cari referensinya, mana mungkin ibu bisa tahu seperti ini? Itu merupakan sebenarnya salah satu yang menjadi kendala kita ketika kita melakukan pengoperasiannya. Nah, baik, ibu akan bagi lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada petunjuknya. Petunjuknya yaitu mengenai, pertama dulu ada mengenai tujuan LKPD. Kalian mampu menganalisis peran dan fungsi perangkat kecerdasan artifisial ya. Ibu akan bagikan. Ini sama saja soalnya nanti ya. Kalian bagi sama kawan kalian? Soalnya pun sama ya. Nah, di situ ada LKPD fase E mengenai pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan. Nah, di situ yang kalian lakukan, di situ ada cara pengerjaannya. Semua bawa handphone, ibu sudah pesan kemarin yang lalu kan untuk bawa handphone. Setiap kelompok ada handphonenya? Ada. Oke. Di situ ada cara pengerjaannya. Kalian ke Google Chrome atau sejenisnya, ke Google atau Verifox. Udah dibuka? Sudah. No, yang bukain. No, iya. Nah, setelah kalian buka, masuklah atau kalian carilah yang namanya Quizalish. Nanti ibu akan berikan kode ke kalian. Udah kalian buka? Sudah. Setelah itu masuk ke student. Jangan teacher ya, teacher ibu. Masuk ke udah ke login. Ini student. Nah. Di situ ada student. Udah. Student. Udah. Udah buka dulu. Kodenya Bukan itu, nah. Buka. Udah. Ibu kasih dulu petunjuknya. Setelah itu nanti, baru di situ nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal. Nanti di situ ada beberapa pertanyaannya. Oke, sudah kalian buka namanya Quizalish. Udah? Mana handphonenya buka? Ini. Udah dapat semua lembar kerja kan? Nah, buka silakan bukan Quizalish. Udah? Coba kembalikan itu Jamie. Coba kembalikan dulu. Udah ini nak. Ini ada student. Itulah yang dipencet. Oke. Coba tengok sama kawanmu. Yang udah bisa, bantulah kawannya. Ibu lihat. Ya, oke, tunggu kodenya dulu. Udah, sudah sampai di situ? Udah, silakan kalian baca ini dulu, gimana cara pengerjaannya. Silakan ya, kalian baca dulu soal cara pengerjaannya. Udah sampai di situ? Student ya? Student. No, sampai di situ aja dulu. Untuk kodenya, ditunggu dulu. Oke, udah semua? Sudah sampai? Tunggu. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan kita melakukan pengoperasian tentang kecerdasan artifisial, bagian dari coding, bagian dari mbak coding. Nah, berarti hari ini kalian sudah tahu ada dua kecerdasan artifisial buatan manusia. Ada salah satunya tadi ini, Pickerwell dan Quizalish.
Udah. Nah, ini kodenya. Silakan masuk. Ini kodenya. Nanti di situ kalian tulis nama kalian. Ini kodenya DMQ 39534. Nggak apa-apa. Itu bisa masuk kok. Nggak masalah. Udah nggak apa-apa. Huruf kecil bisa. Bisa. Udah? Nggak apa-apa, huruf kecil pun jadi. Sudah? Udah? Iya, silakan join. Join, setelah join tunggu dulu, tunggu perintah. Itu ada beberapa. Kalian tulis nama kalian. Tulis nama, di situ ada first name. Kalian baca lembar kerja jawabannya, di situ ada nanti. Ada 4. Ada? Ya, Bu. Hah? Ada 4. Iya, nanti ibu tentukan mana yang mau dikerjakan. Itu ada 4. Udah? Gimana kalian? Bentar ya. Gua luncur ini dulu. Oh ya, nomor 3 ini. Coba stop. Oke, udah. Kalau sudah, di situ ada nomor 3. Yang nomor 3 itulah yang kalian klik. Nomor 3 dari nomor 3 seakan ada di situ. 1, 2, 3 itu ada 3. Bentar ya, biar ibu buka yang dari ibu. Bisa juga kalian di situ nanti main game. Bisa kan? Bisa main game kan? Nah, di situ ada gamenya. Di situ ada gamenya. Udah, yang nomor 3 ya, start ya. Mulai kuis, buat mulai kuis. Kenapa nggak bisa login? Nggak bisa huruf besar. Next. Apa yang dimaksud dengan natural? Coba refresh. Emang nggak bisa huruf besar. Coba ulangi kodenya. Iya, start. Yang 3 ya. Nanti di sini coba. Jawab. Nanti di situ juga pun ada gamenya. Ada kelompok yang sudah dapat gamenya? Ada bisa? Anjir, apa yang dimaksud dengan robotika dalam konteks kecerdasan artifisial proses kemampuan data manusia itu? Prosesnya ada pengembangan Itu ada gamenya. Nah, udah dapat kalian gamenya? apa sampai kapan ini, Bang? Bisa kalian ini jalankan. Ada yang menjadi kendala kalian? Ada, bisa nak? Bisa, Yori? Di Yori kok nggak bisa ya? Iya, itu permainannya. Silakan mainkan. Kenapa sih bentar aku mau bantu? Udah? Ya, oke. Udah. Nah, inilah yang kalian kerjakan. Mulai start game. Ya, bagi sama kawanmu yang nggak ada handphonenya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan sama gamenya. Ya udah. Udah ada yang udah siap? Hah? Kalau udah siap nanti kita ke game selanjutnya, tapi itu gamesnya kelompok, jadi kita tunggu kawan yang lain siap. Iya, ada poin nanti. Kuis yang kalian pakai. Iya, semua sama ya. Benar semua ya? Salah satu.
Ada salah satu ruang salah pencitan kan. Itu lembar kertas berapa yang benar kalian? Ada yang salah masuk ya? Ada yang salah masuk? Ada? Ada yang masuk di nomor 2 ya? Di permainan 2 ya? Ada yang paling pintar? Itu ada timernya kan? Tulis di lembar kertas atau di mana lah kalian tulis di sini boleh. Udah share di situ. Ya, berapa nilai kalian? Ya, kalian tulis di situ. Memang besar-besar nilainya dibuatnya ya. Iyalah. Kan kita belajar mengenai semua yang kita pelajarin ada di situ semua kan? Kan di situ semua juga. Ada di situ. Enggak ada di situ memang apanya, tapi kalian tulis aja di belakang. Apa ya saja yang sudah kalian dapatkan gitu. Nanti kita akan presentasikan. Udah semua? Udah? Sudah keluar semua dari game itu, sudah siap semua? Hah? Udah? Kalau misalnya sudah, kita masuk di sudah semua keluar dari situ, sudah siap permainan itu? Sudah kalian jawab semua jawabannya itu? Sudah kalian rekam tadi apa saja yang sudah kalian ini baca? Udah Jamie? Jamie bisa? Udah? Oke, mantap. Pintar lu si Jamie. Pintar. 1750. 11 ini 50. Semua pintar kalian ini sekarang. Udah? Ya, seru nggak? Seru? Jangan sampai hilang ini ya. Udah? Enggak, kita ke game selanjutnya. Ke LKPD selanjutnya kita akan lanjutkan. Udah? Sampai di situ. Kita lanjutkan lagi. Udah pada keluar dari game itu udah. Kalau sudah, ada coba buka yang pertama ini. Yang paling atas. Ini. Kita lihat kalau berhasil. Oke. Silakan buka di permainan pertama. Paling pertama itu udah? Ada di paling atas. Paling atas sudah. Nanti di situ ada perintah guru tunggu sebentar, menunggu guru Anda mengklik mulai. Ada paling atas, paling pertama. Udah? Udah keluar. Kalau udah keluar ya udah buat lagi kodenya sama semua kodenya tadi. Iya, buat kode lain. Buat kode Kode lagi. yang tadi. Iya, sama kodenya. Sama kodenya. Kalau misalnya kalian sudah keluar dari room itu, kasih lagi kodenya. Udah? Nah, tunggu ya. Apa yang belum, Nak? Nggak bisa masuk. Iya. Apa Ibu? Apa yang ditekan? Udah, di situ nanti tunggu perintah dari gurumu. Biar sama-sama Ibu launching. Udah belum? Mana ini, Bang? Mana Ibu? Bentar ya. Yang ini. Ini. Ini udah ada yang udah masuk.
Udah ada yang udah masuk. Udah masuk. Oh. DM Cure 39534. Udah sampai di mana? Udah masuk Tilman? Sampai di situ. Tunggu ya, nanti kalian klik. Nah, iya, ditunggu dari Ibu. Udah? Bisa. Ini siapa lagi yang udah masuk? Udah ya? Hillary sudah, Jenius sudah, Preti sudah itu. Ya Terry baru masuk. Gimana ini? Gimana? Kenapa dia udah masuk? Krisha sudah masuk. Iya, tunggu dulu. Tunggu ke yang satu. Ini satu Jimmy. Surat batasan. Mana batasan? Udah masuk. Kenapa ini? Udah semua? Hah? Oh, berarti refresh. Masuk lagi. Udah ya? Oh, udah. Mana nih di situ? Oh, Udah kamu kasih namamu tadi? Udah. mana namaku? Udah bisa, Nak? Mana timku? Oh. Kita coba ya. Oke, masuk. Masuk. Silakan. Mungkin yang benar itu bolanya. Benar. Siapa itu? Italia. Email. Di kaki email ada bola. Oke. Satu-satu. Siapa yang kosong itu? Ada yang salah? Salah ini. Yes. Masih 0-0 France sama Brazil. Nggak bisa masuk kalian. Kok nggak bisa masuk? Pandai kali si Jemnya. Berarti memang kalian nggak bisa main. Nggak bisa main satu kelompok. Ditunggu aja. Berarti karena udah keluar. Enggak. Harusnya tadi kalian klik ini launching. Coba aja kalau bisa masuk. Coba start. Gimana yang kalian kerjakan ini? Oh, coba. Enggak. Oh iya, pertanyaan juga, Nak. Coba kalian jawab pertanyaan itu. Nanti di situ ada, sama kayak yang tadi. Yang ular itu kan pertanyaan dulu. Nanti setelah pertanyaan baru ada gamenya, sama ini. Siapa jawabannya yang benar itu? Ayo. Itu Brazil ya. Itu Ekresha gol. Itu si Ekresha. Ayo, siapa lagi? Iya, kalau benar. Nah, siapa itu? Si Yeteri sama si Jamie lagi. Ayo. Ekresha. Sekali, Ekresha. Kalah, ayo. Nggak bisa masuk. Oh my god. Nailah, apa nak? Udah siap. Lihat hasil saya, Con. Nah, gue yang salah. Itu berarti nggak terlalu nampak kali apanya ya, gamenya di situ ya. Nggak terlalu nampak di sini berarti gamenya. Mana kamu? Enggak, maksudnya nggak kayak di game pertama.
Berarti udah siap semua. Berarti nggak gol-gol berarti lah ya. Apa nggak gol lagi? Udah. Berarti udah siap. Udah pada siap semua. Oh ini di Brazil, Croatia inilah apanya di dalam. Ini tim dari Brazil. Ada orang si Croatia, Filemon, Frankie, Hillary, Email, Genius, Neyman, Preti, Rita, Stefan, Tilman, Yeteri. Di sini kenapa nggak ada lagi yang jawab? Yang tanya nggak jalan. Masih. Tapi kenapa nggak gol? Belum siap. Dia macet. Maria. Kita lihat nilai Maria. Udah tadi. Ini 99 goy. Kenapa ada lagi si Filemon di sini ya? Kenapa ada 2? Oh enggak, berarti udah diulang tadi. Makanya kayak gitu. Oh. Udah email udah. Udah. Ini 80. Siapa lagi? Si Genius, si paling pintar. Wow, makasih sekali. Semangat kita segengnya. Sebentar ya, biar ibu game over dulu. Coba ini di paling. Coba paling terakhir. Belum masuk. Kamu dulu. Membuat. Paling terakhir. Yes. Bola itu ya. Kita akan memulaikan pertandingan kedua kita guys ya. Yang terakhir kalian coba, paling terakhir di bawah. Jadi caranya kalian keluar dulu, baru kalian kasih nama kalian lagi. Udah kan ya, tunggu ya. Sudah. Ini yang ini lagi. Iya sampai di situ. Iya. Ketik namamu itu ketik namamu dulu Hillary. Ada paling bawah. Udah paling bawah, paling terakhir. Udah? Oke, udah semua meluncur. Kita coba yang demo. Apa demo? Itu Oke, udah masuk semua? sudah. Enggak, sampai launching. Siapa nama-nama itu ya? Nggak tahu, mungkin beda nanti kali ya. Bukan nama kita. Kan nama kalian ini?
Tunggu ya. Check again. Ibu check again. Oke, udah semua. Sampai di penulisan nama sudah. Sudah. Iya, sampai launching, sampai tunggu perintah dari Ibu. Udah paling terakhir udah, Nak. Udah masuk semua? Semua sudah? Oke, udah? Continue ya? Udah? Hah? Udah? Apa yang gak nampak? Karena udah kehalang ibu. Oh, udah? Mana aku timbul apa ya? Oke, udah berhasil ya. Kembali teman-teman semuanya, selamat siang. Siap. Oke, berikan aplaus untuk
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan sebelumnya, sambutlah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias, Yahobu. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa saja hal yang sudah kami dapatkan setelah kita belajar tadi dari aplikasi Quizalize. Nah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh teman kami Maria. Kepada teman kami persilakan. Oke teman-teman, setelah kita mengikuti kegiatan dari pengaplikasian coding melalui Quizalize ini, kita bisa memperoleh bahwa Quizalize ini adalah aplikasi pembelajaran yang cukup interaktif, di mana di sini kita dimungkinkan untuk belajar coding lewat kuis dan permainan yang menarik dan edukatif. Di sini kita sebagai siswa diajak untuk mengerjakan soal, bermain game, dan dapatkan umpan balik dan secara langsung dari aplikasinya. Dan di sini juga memungkinkan kita sebagai siswa dipantau dalam menyelesaikan materi. Dengan Quizalize ini, kita dapat belajar coding dengan lebih menyenangkan, interaktif, dan efektif. Nah, untuk lebih penjelasan selanjutnya mengenai ini akan disampaikan oleh teman kami, Ekresya, bagaimana cara masuk dari aplikasi Quizalize ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada bagaimana cara masuk ke dalam aplikasi Quizalize. Nah, langkah pertama yaitu buka aplikasi ataupun situs Quizalize di HP ataupun di laptop kita. Lalu yang kedua yaitu kita masukkan kode ataupun token yang diberikan oleh guru kita. Nah, setelah itu yang ketiga kita menulis nama lengkap kita agar guru kita bisa mengetahui apakah kita sudah masuk ke dalam situs tersebut atau tidak. Dan guru kita dapat mengetahui hasil dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab. Dan yang keempat, yaitu klik start atau play untuk memulai mengerjakan kuis. Nah, yang sudah kami dapatkan setelah tadi kami mengerjakan kuis-kuis yang ada di dalam soal, kami bisa mengetahui bahwa kita dapat belajar sambil bermain. Materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk kuis sehingga lebih seru dan tidak membosankan. Yang kedua, yaitu kita langsung mendapat umpan baliknya, di mana siswa bisa tahu apakah jawabannya benar atau tidak. Yang ketiga, yaitu pemahaman materi. Ini sangat membantu kita di dalam memahami materi dengan baik. Karena kuis yang disajikan sangat menguji kepahaman kita di dalam sebuah materi. Yang keempat, yaitu motivasi belajar. Di mana tadi seperti yang sudah kita lakukan, ketika kita menjawab soal, maka di atas akan tertera nama kita di dalam sebuah permainan bola. Otomatis kita semua termotivasi untuk menjawab soal dengan benar. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang sudah kami pahami dari materi kita pada hari ini. Sekian dari kami, kembali kami sapa kita semua. Yahobu. Yahobu. Berikan aplaus untuk kelasnya. Oke, baik, agar kelas kita tidak kaku, mari kita ice breaking dulu terlebih dahulu. Semua berdiri. Ice breakingnya yaitu buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, Nah, baik. Ya, begitulah yang kita lakukan pada hari ini tentang pengaplikasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Jadi kita sudah paham apa itu coding, kita sudah paham apa itu KA, kecerdasan artifisial. Nah, mari kita simpulkan secara bersama-sama untuk kelompok 6. Mari kita simpulkan secara bersama-sama untuk kelompok 6. Dipersilakan kesimpulannya ya. Kesimpulan pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang pengaplikasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Di mana
yang pertama yaitu kita mengetahui apa itu artifisial, kecerdasan artifisial, di mana kecerdasan artifisial ini adalah sistem komputer yang dibuat agar membantu manusia dalam melakukan atau mencari sesuatu hal, dan terdapat di dalamnya yaitu coding. Nah, di mana coding ini merupakan proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman supaya komputer bisa mengerti dan menjalankan perintah kita. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial dengan website yaitu Quizalizen, di mana kita tadi pertama yaitu membuka Chrome dan mengetik Quizalizen, dan selanjutnya di situ kita tuliskan nama kita dan seterusnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan dan